Shalom, selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Senang sekali saya dapat kembali menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah kami, ibadah online GPDI Maranatha Malang. Saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Hari Pantekosta. Tuhan Yesus telah naik ke surga, namun Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagai penolong bagi kita semua yang dapat menuntun kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GPDI Maranatha Malang memperingati Hari Pentakosta. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat memuji, kita dapat menyembah, kita dapat meninggikan nama Tuhan. Dan juga jangan lupa saudara, untuk saudara dapat menyiapkan Alkitab, alat tulis dan juga buku catatan supaya saudara dapat mencatat setiap kebenaran firman yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Dan jangan lupa juga saudara, hari ini adalah awal minggu, minggu pertama di bulan Juni tahun 2022. Oleh karena itu, kita nanti bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Jangan lupa saudara untuk menyiapkan roti tawar atau crackers atau biskuit dan juga air putih, air anggur, air sirup atau air teh untuk kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus yang nanti akan kita lakukan. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami menyerahkan ibadah online kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau saja yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi setiap kami, urapi setiap pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat Hari Pentakosta. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Bertata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hey! Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa tawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Grand is our God. Yes. Terpujilah Kau Yesus. Kau pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan kami semua. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan
Tuhanku. Haleluya. Kami rindukan kuasa-Mu melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu nyata atas kami. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau curahkan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan kami mau terima itu Tuhan. Kuasa yang daripada-Mu Bapa bekerja atas setiap kami Tuhan. Ku rindu
bekerja lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Kemanapun kami pergi Yesus, oh Roh-Mu menuntun setiap kami. Minta urapannya, minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin setiap kami
Tuntun kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadi yang terutama di dalam hidup kami Yesus. Kemanapun kami pergi, Engkau ada. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami mau mengandalkan Engkau saja. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Engkau sudah hadir di sini Tuhan. Ya Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh manis, Engkau sungguh lembut, menjamah setiap kami. Terima kasih. Kami mau rindu Engkau penuhkan lebih lagi. Kami rindu Engkau penuhkan lebih lagi dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Yesus. Urapi, pakai lebih heran ya Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu ini setiap kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu. Juga kami ya Yesus. Kami semua dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dapat kami lakukan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka hati kami lebar-lebar ya Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Mari semua orang yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat dari Pentakosta. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya mencoba berusaha ya supaya jemaat Tuhan mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, saudara, supaya mengerti apa isi kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat hari Pentakosta. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang keempat, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saat itu murid-murid Yesus atau orang-orang Yahudi tidak tahu bahwa mereka sedang menggenapi hari raya Pentakosta yang sudah dirayakan bangsa Israel sebelumnya sekitar 1.500 tahun yang lalu. Ya. Di dalam ayat 5 dan selanjutnya mengatakan bahwa pada saat itu semua orang Yahudi yang merantau ya, di berbagai negara berkumpul di Yerusalem. Tepatnya di Bait Allah untuk merayakan hari raya Pentakosta. Hal ini merupakan tradisi bagi mereka bahwa setiap perayaan hari Pentakosta, orang-orang Israel ini yang di perantauan akan pulang dan mengikuti perayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada dua kelompok ya. Ada dua kelompok orang Yahudi yang bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Kelompok pertama adalah murid-murid Yesus. Ya, murid-murid tidak seperti pada umumnya orang-orang Yahudi merayakan hari raya Pentakosta. Murid-murid merayakan Pentakosta, tetapi mereka juga mengalami penggenapan
Pentakosta tersebut. Ya. Mereka mengalami apa yang dijanjikan oleh Yesus. Ya. Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya. Saudara bisa baca. Penggenapan hari raya Pentakosta bagi orang-orang yang merayakan Pentakosta adalah pengalaman di mana mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, yang ditandai dengan berkata-kata dengan bahasa lain, glosolali. Ya. Bahasa lain itu bukan berbicara, tetapi ini merupakan pekerjaan Roh Kudus dalam setiap diri seseorang. Sehingga mendorong orang tersebut untuk mengucapkan kata-kata seperti yang dikaruniakan Roh Kudus. Ya. Tanda dipenuhi dengan Roh Kudus ialah berkata-kata dengan bahasa lain. Ya. Bahasa roh. Ya, yaitu ketika berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita hidup berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus akan menginsafkan kita agar berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu kita tidak boleh hanya merayakan, tetapi harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya. Setiap dari saudara sudah harus alami. Ya. Jadi setiap dari kita harus alami kepenuhan Roh Kudus. Kalau belum, berdoa sampai Tuhan pimpin sendiri dalam kehidupan setiap saudara. Ya. Kelompok kedua adalah orang-orang yang merayakan Hari Raya Pentakosta sebagai warisan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka atau kebiasaan. Ya. Sayangnya mereka tidak mengalami kuasa Pentakosta seperti yang dialami oleh murid-murid atau orang-orang Yahudi pada waktu itu. Padahal dari perayaan Pentakosta adalah Roh Kudus. Mereka bukan saja tidak mengalami kuasa Pentakosta, tetapi mereka juga menghina dan mengejek orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, di dalam Kisah 2 ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Setiap pengikut Kristus yang mengalami kuasa Pentakosta, mereka bukan saja dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab, yaitu menjadi saksi Kristus. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan saksi Kristus? Ya, menjadi saksi Kristus harus menjadikan hal yang mendasar di dalam kehidupan orang percaya. Hidup sebagai saksi Kristus harus ditunjukkan dari cara hidup yang menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Baik dalam situasi yang baik ataupun di saat-saat yang sulit sekalipun. Kesukaran di akhir zaman, tanda-tanda yang harus digenapi yaitu pembukaan meterai Allah, ya, peniupan ketujuh sangkakala. Saudara bisa baca di dalam Wahyu 6. Ya. Di dalam Materai 4, kuda hijau dan kuning gambaran tentang kuasa wabah penyakit sampar. Seluruh dunia merasakan hal itu. Materai 5, aniaya kepada pengikut Kristus. Bagaimana kita tetap menjadi saksi
ya, menjadi saksi Kristus sekalipun dianiaya. Materai 6 adalah bencana alam secara global. Ya. Jadi kesukaran yang akan terjadi di masa yang akan datang bukannya berkurang, ya, tetapi semakin menjadi. Sebab itu satu-satunya cara untuk menjadi jemaat yang tetap berdiri teguh, kokoh sebagai jemaat akhir zaman adalah dengan dipenuhi Roh Kudus dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Matius 26 ayat yang ke-31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Sebelum Yesus disalib, yang dianiaya adalah Yesus, ya. Tetapi yang tergoncang imannya adalah murid-muridnya. Padahal mereka belum mengalami aniaya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14 dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa, aku menulis kepada kamu, hai Bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis karena kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Yang dimaksud dengan banyak antikristus adalah orang-orang yang mengikuti roh antikristus. Ya. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dikatakan bahwa antikristus berasal dari antara kita. Jadi sebelumnya mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kemudian berbalik, ya, berbalik dari Yesus. Mengapa mereka berbalik? Karena mereka tidak berdaya tahan, ya. Mereka tidak penuh dengan Roh Kudus. Mereka tidak sungguh-sungguh. Hati-hati ya. Untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh pengikut Yesus yang sejati, kita harus mengalami kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kita harus penuh dulu dengan kuasa Roh Kudus. Ya, ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita perlu pengurapan dari Roh Kudus untuk menjadi jemaat yang setia. Perlu urapan Roh Kudus agar kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Masih ingat ya kesetiaan Itai ya. Di dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-19. Itai adalah orang Gad ya. Arti nama Itai adalah profil orang yang kuat, orang yang setia. Ya, dia bukan orang asing, ya. Dia adalah orang asing, maaf, bukan orang Israel. Ya. Ia adalah orang Gad, termasuk wilayahnya Filistin. Itai adalah orang pembuangan. Saat Itai datang ke Israel, saat itu juga Absalom belum memberontak ya, kepada Daud. Ketika Absalom memberontak, ini menjadi momentum yang tepat untuk Daud melihat
ketulusan daripada Itai. Ya. Sebab itu Daud menguji Itai. Ketika Daud menyeberang ke sungai Kidron, ya, maka salah satu orang yang setia dan mengikuti Daud menyeberang adalah Itai. 2 Samuel 15. Daud berhenti di rumah yang terakhir. Di rumah itu duduk beristirahat dan melihat, ya, orang-orang yang mengikutinya. Ya, ayat 18 sampai 19 dari 2 Samuel 15, kesetiaan Itai ini betul-betul diuji. Ya. Kita melihat komitmennya dia, komitmen Itai. Ya. Walaupun dia orang Filistin, tetapi ia percaya kepada Allah Israel. Komitmen ini harus ada di dalam diri kita, ya, sebagai pengikut Yesus. Kita dapat bertahan dan tetap setia apabila Roh Kudus ada di dalam diri kita. Haleluya. Ketika Daud melihat kesetiaan Itai, Daud memberi jabatan kepadanya. Ya. Daud mengangkat triwira yang sangat hebat. Salah satunya adalah Itai. Ya. Sama seperti saudara dan saya. Ketika kita setia kepada Tuhan Yesus, maka ia akan menempatkan saudara pada posisi-posisi yang mulia. Dalam hal melayani, saudara akan dipercaya, ya, berlipat kali ganda talenta yang akan diberikan. Ya, puji Tuhan. Dalam hal pekerjaan, ya, saudara akan dipercaya posisi yang baik. Setiap usaha Tuhan akan berkati. Haleluya. Sebab itu sekalipun perjalanan yang kita tempuh makin berat, ya, tantangan makin banyak, kesulitan makin meningkat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap setia beribadah, tetap melayani Tuhan, ya. Tetaplah seperti Itai, ya, puji Tuhan. Minta kepada Tuhan agar dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk tetap setia sampai tiba di garis kehidupan kita. Haleluya. Untuk menjadi gereja yang sempurna, maka kita harus berjalan, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mungkin sampai pada Yesus jika kita tidak mau hidup seperti Tuhan. Jangan gunakan kekuatan diri kita sendiri. Ya. Untuk menjadi seperti Yesus harus mengalami Pentakosta. Kuasa Roh Kudus membuat kita bergerak naik sampai seperti Yesus. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus itu yang membuat kita bergerak maju. Ya. Walaupun alami banyak masalah. Ya. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan di hari Pentakosta pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi jemaat. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu mengasihi kami. Oleh karena kasih-Mu, kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menuntun kehidupan kami sebagai jemaat agar tetap mengandalkan dan berharap kepada Engkau Yesus. Firman Tuhan yang akan membawa kami kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Engkau Yesus. Dan firman Tuhanlah yang mengajar kami untuk tetap setia. Haleluya.
Kiranya Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kami dan kami sebagai jemaat akan tetap setia dan tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hari Pentakosta ini jemaat akan lebih setia lagi mengiring Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita memberi persembahan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Diingat di hadapan Tuhan. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 31. Kisah Para Rasul 10 ayat 31 katakan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Nah, dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ia berkata, Kornelius, Allah sudah menerima doamu dan ingat akan kemurahan hatimu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ini adalah pasal yang sangat khusus karena dalam pasal ini lahirlah gereja yang bukan berisi orang-orang Yahudi ya. Jadi ini adalah gereja non-Yahudi. Nah, lewat pemberitaan Injil ke seisi rumah Kornelius, maka itu adalah titik awal penginjilan serta misi dunia. Meskipun banyak orang Yahudi yang melakukan kebaikan bagi Injil, tapi Kornelius melakukan sesuatu hal yang sangat menarik perhatian Tuhan langsung kepada dirinya. Ya, tidak diragukan lagi karena Kornelius adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, dalam kasihnya kepada Tuhan, Kornelius memegang prinsip yang dimiliki oleh Allah, yaitu menjadi seorang pemberi. Ya, waktu Kornelius berdoa dan juga memberi, tiba-tiba Tuhan itu mengumpulkan semua doa, semua pemberian Kornelius, mencampurnya dan menjadikannya suatu doa yang diingat serta penuh kuasa. Ya, karena bisa menggerakkan tangan Tuhan untuk segera bertindak. Wow, luar biasa. Apa yang Kornelius lakukan ini menjadi semacam reminder atau pengingat, ya, di semacam pengingat seperti di handphone atau di schedule kita, di jadwal kita, ya. Memang Tuhan itu tidak pernah lupa, tetapi Tuhan juga minta supaya kita itu mengingatkan Tuhan. Yesaya 43 ayat 26 katakan, ingatkanlah aku, katanya Tuhan. Ya, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Jadi kadang-kadang Tuhan juga minta untuk diingatkan. Ya, waktu saudara mencampur doa dan pemberian saudara, sementara mempromosikan doa itu menjadi suatu ingatan khusus yang akan membuat tangan Tuhan itu bergerak. Nah, contohnya adalah waktu Hana yang mandul, dia mencampur doa dengan nasar untuk memberi, maka Tuhan segera mengingat doanya, ya, dan membuat Hana hamil malam itu juga. Nah, waktu Yefta mencampur doanya dengan nasar untuk memberi, maka Tuhan juga bertindak dengan penuh kuasa dan akhirnya melepaskan orang Israel dari bangsa Amon, ya. Oleh sebab itu kita juga mengingat di dalam Injil Markus 14 ayat 8 ada seorang wanita yang melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk Yesus saat itu. Dia mempersembahkan suatu pengorbanan yang sangat berharga bagi Yesus, ya, sangat baik, yang paling berharga yang dia miliki, dan Yesus memperhatikan wanita itu dan perbuatannya itu dikenang sampai kapanpun dan dimanapun Injil diberitakan. Markus 14 ayat 9. Nah, kuncinya apa?
wanita ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita periksa lagi persembahan-persembahan kita. Ya, jadilah prajurit doa. Tapi saudara harus tahu bahwa doa dengan iman itu akan memindahkan gunung-gunung. Ya, jadi mulai campur doa saudara dengan tindakan iman dan juga memberi persepuluhan dan korban tatangan dengan murah hati. Pemberian saudara itu akan meluncurkan iman saudara dan membuat permohonan saudara yang dibawa ke hadapan Tuhan itu makin intensif. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita memberi persembahan. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar, mengingatkan setiap kita ya Tuhan bahwa pemberian-pemberian kita, persembahan kita itu akan mengingatkan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau akan campur tangan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Engkau juga akan menolong kami seperti Engkau telah menolong Kornelius. Engkau telah mengingat Kornelius karena persembahannya. Biarlah ini juga terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup menolong segala permasalahan yang kami hadapi. Kami akan memberi persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita, sebentar kita akan terima perjamuan Tuhan. Saudara bisa siapkan roti dan anggur seperti yang ada di meja depan saya. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang kehidupan kami Tuhan sudah memberkati. Tuhan melihat pergumulan setiap jemaat. Tiba saatnya kami akan mengikuti perjamuan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sudah menebus hidup kami. Yesus sudah naik ke surga dan setiap kami menerima Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami teringat akan pengorbanan Yesus sampai di kayu salib. Darah Yesuslah yang mengubah kehidupan kami. Haleluya. Sehingga hidup kami menjadi milik Tuhan. Ampuni segala dosa kami, supaya ketika kami minum, makan perjamuan Tuhan, kami dilayakkan. Dan hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Memberkati setiap jemaat yang sudah mendengar dan beribadah lewat online saat ini. Memberkati juga setiap pelayan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Sucikan roti dan anggur ini, demikian juga jemaat dan semua yang ikut persekutuan saat ini boleh mendapat anugerah, keselamatan, berkat-berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan dengan iman. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih. Kita minum cawan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur ini. Haleluya. Terima kasih. Kita sembah Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidup setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan ada di dalam diri setiap saudara. Terima kasih. Satu pujian, kuat kuasa darah. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Engkau menghidupkan aku. Ya Yesus. Sungguh mulia kuasa dan kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Terima kasih. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kuasa darah Yesuslah yang menyembuhkan, memberi kemenangan, memberi kebebasan, memulihkan dalam keadaan semula. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati setiap kegiatan jemaat agar selalu ada berkat di dalam rumah tangganya. Terima kasih. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, menjagai, memberi kesehatan, sukacita. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Tuhan tutup bungkus setiap jemaat Maranatha dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah, kiranya Tuhan memberkati. Apapun yang jemaat kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, sekolahnya, kuliahnya, toko, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, sekali lagi selamat hari Pentakosta. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sekali lagi memuji Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertangan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimakamkan, mujizat dinyatakan. Haleluya, rebiskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin dan percaya kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah online pada hari ini. Jangan lupa saudara untuk like, subscribe, dan share. Bagikan setiap video ibadah online GPDI Maranatha Malang kepada teman-teman, kepada saudara, kepada keluarga, kepada kerabat, kepada semua orang yang saudara kenal, supaya semakin banyak orang boleh menerima berkat dari Tuhan sama seperti kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati.